Shalom, sahabat setia, sabda setia kembali hadir pada hari ini, hari Rabu 30 April 2025, dengan mengangkat sebuah tema, yaitu harapan yang menjadikan potensi. Dan bacaan yang akan kita baca, kumuli bersama-sama dari Yohanes pasal 21, ayatnya yang ke-1 pertama sampai dengan yang ke-19. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan pada kami. Dan kami ingin membingkai aktivitas perjalanan kami pada hari ini dan dalam sepanjang kehidupan kami dengan firman. Kiranya Roh Kudus menolong kami, menuntun kami dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan kepada Allah Bapa di surga. Amin. Nats firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini terambil dari Yohanes 21 ayat 6 sampai dengan yang ke-7 yang berbunyi demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata pada Petrus, "Itu Tuhan." Dan ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Demikian firman Tuhan. Sahabat setia, manusia kerap kali terbentur pada situasi yang sulit atau situasi batas, seperti penderitaan, kesusahan, kecewaan, rasa bersalah, ketergantungan pada nasib, dan perjuangan di tengah bencana. Nah, situasi sulit atau situasi batas ini menunjukkan bahwa betapa manusia itu penuh dengan keterbatasan diri. Manusia itu lemah dan sangat-sangat tidak berdaya. Dalam perikop Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 19, khususnya ayat 6 sampai dengan 7, kita bisa melihat situasi batas, situasi sulit yang tergambar dalam diri para murid pasca kematian Yesus. Kesedihan, kesusahan menyelimuti mungkin pikiran, hati mereka, dan secara khusus Petrus. Dalam cerita ini dikisahkan ketika para murid naik perahu dan Yesus ada bersama dengan mereka, tapi mereka tidak tahu, mereka tidak sadar. Tanyanya adalah, kenapa mereka sampai tidak sadar, tidak tahu bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka? Yaitu karena tadi kesusahan hati, kesedihan hati membuat tertutup cara pandang, cara melihat, cara berpikir seseorang. Nah, situasi sulit, situasi batas ini sangat dipahami oleh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid dan juga Petrus. Dan ia menyuruh para murid menebarkan jalannya di sebelah kanan perahu. Dan akhirnya, barangkali mereka teringat kenangan memori di masa lalu. Nah, kok ini seperti perintah seseorang yang, oh ini Tuhan. Sehingga para murid mengatakan apa? Itu Tuhan. Mereka baru sadar bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Sahabat setia,
Tuhan Yesus Kristus tidak hanya menjumpai para murid ya di ruang tertutup pada saat itu, tapi dia juga menjumpai para murid di ruang terbuka, tempat di mana para murid melakukan segala aktivitasnya, tugas-tugas rutinnya. Dan penampakan diri Kristus, kebangkitan Kristus, perjumpaan Kristus dengan para murid itu bertujuan untuk apa sebenarnya? Yang pertama, menolong para murid untuk bangkit ya dari perasaan-perasaan bersalah, perasaan-perasaan rendah diri, berlebihan, kekecewaan, ya kesedihan, dan ketakutan-ketakutan akan masa depan. Dan yang kedua adalah menguatkan, sekaligus menguatkan komitmen para murid untuk siap memberi diri untuk melayani. Ya, seperti Petrus berkhianat, tapi kemudian dia berubah jadi pribadi yang setia dan pemberani. Nah, bagaimana dengan kita saat ini, saudara-saudara? Kita seringkali berhadapan dengan situasi batas, situasi sulit, di mana perasaan rendah diri, perasaan bersalah, berlebihan, kekecewaan, kesedihan, dan ketakutan akan masa depan selalu membayangi perjalanan diri. Nah, minggu-minggu kebangkitan ini kita disadarkan bahwa perjumpaan diri para murid dengan Tuhan mengatasi para murid melewati situasi batas. Nah, seperti yang terjadi dalam diri para murid, maka kebangkitan Kristus juga akan mengubah keterbatasan dan keraguan para murid jadi keberanian dan potensi yang luar biasa dalam kuasa kebangkitannya. Nah, kita pun hari ini dipanggil untuk bangkit dari kelemahan, mengandalkan harapan, dan mengembangkan potensi diri demi kemuliaannya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan telah memberikan sabda menjadi petunjuk dalam kehidupan kami. Kami sadar diri ya Tuhan bahwa setiap harapan dalam diri kami itu menjadi sebuah potensi untuk kami boleh mengalami kehadiran yang ilahi dalam kehidupan insani kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk bangkit dari segala keterbatasan diri, kelemahan diri, untuk mengandalkan Tuhan dan mengembangkan diri lebih lagi potensi yang ada dalam diri kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan pada Bapa surga dengan beralas satu nama Yesus Kristus. Amin. Sampai sini kebersamaan kita, saudara setia. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas.